kayaknya. Udah bisa. Nah, baik. Udah bisa dimulai? Silakan, Oke, silakan Pak Ustadz. Wah, Arun nih Redmi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta jatabahu wa atawal yaqin. Alaihi minallahi afdhalus salati wa azkat taslim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdadan min alsinatina waghfir dhunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina ya rabbal alamin. Baik, jemaah sekalian, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa bersama-sama untuk bertafakuh fiddin, untuk mendalami agama kita lewat mempelajari hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah SWT senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan senantiasa menjadikan kita umatnya yang tetap istiqamah, berpegang kepada sunnah beliau sampai akhir kiamat, dan mudah-mudahan Allah SWT mempertemukan kita dengan Nabi SAW di telaga beliau dan mengumpulkan kita semua fi jannatihi an-na'im. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pertemuan kita di kajian Riyadhus Shalihin. Ini banyak yang mau di-add ini. Baik, sebentar. Baik. Pada kesempatan ini adalah masih di bab al-muraqabah. Bab al-muraqabah adalah bab pengawasan Allah SWT kepada hambanya, atau Allah mengawas, atau kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang hadis-hadis yang dibahas ini berkaitan dengan makna ini. Baik, hadis yang kita akan bahas adalah hadis yang ke-62, yaitu penjagaan Allah SWT. Hadis ke-62 di bab ini. Kita lanjut membacakan hadisnya. Yang nggak lambat loadingnya. Baik. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, as-salisu, itu hadis yang ketiga dalam bab al-muraqabah. Kalau dalam urutannya dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-62. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, beliau mengkisahkan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dibonceng ya di atas kendaraan, di atas keledainya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ghulam,
inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'al aqlamu wa jaffatis suhuf rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau tadi kita katakan berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai anak kecil, ya gulam, wahai anak kecil, saya akan mengajarimu beberapa kata. Inni u'allimuka kalimatin. Kemudian beliau mengatakan, bersabda, ihfazillaha yahfazka. Kalimat pertama yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada sahabat Ibnu Abbas, dan ini adalah pelajaran buat kita semua, yaitu jagalah Allah, ya, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillaha yahfazka. Baik. Apa maksud daripada menjaga Allah di sini? Langsung kita jelaskan saja. Menjaga Allah SWT bukan maksudnya kita menjaga zatnya, ya, bukan menjaga zat Allah SWT. Ta'ala Allahu amma yasifun. Karena Allah SWT ghaniyun, maha, ya, maha kaya dan tidak butuh penjagaan siapapun. Tapi maksudnya di sini adalah jaga Allah adalah menjaga syariatnya, menjaga perintah-perintahnya. Ya, menjaga syariat Allah SWT, menjaga perintahnya agar kita senantiasa melaksanakannya, dan menjaga larangannya agar kita menjauhinya sejauh-jauhnya. Jika kita lakukan, maka balasannya Allah akan menjaga kita. Nah, ihfazillaha yahfazka. Baik. Bagaimana penjagaan Allah SWT terhadap hambanya? Penjagaan Allah SWT terhadap hambanya ada dua. Ya, menjaga hamba itu dalam permasalahan duniawiyah. Seperti menjaga badannya, fisiknya, menjaga hartanya, menjaga anaknya, istrinya, keluarganya, dan semacamnya. Ya, menjaga dalam hal duniawiyah. Kemudian penjagaan yang kedua adalah penjagaan yang sifatnya ukhrawiyah, yaitu menjaga agamanya, menjaga imannya, menjaga dia dari syubhat. Ya, kalau seorang hamba menjaga syariat Allah SWT, maka Allah akan menjaga agamanya, dihindarkan dari kekufuran, dihindarkan dari syubhat, hal-hal yang sifatnya samar-samar yang dapat menggelincirkan dia dari jalan Allah SWT dan menyelamatkan dia agar tetap berada di jalan siratal mustaqim. Penjagaan Allah ada dua. Jagalah Allah, jagalah syariat Allah SWT, maka Allah akan menjagamu pula. Nah, karena al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan itu tergantung daripada jenis amalan. Jadi, manusia tidaklah pantas dia berharap dijaga oleh Allah SWT
kalau dia tidak menjaga syariat Allah SWT. Dia mau dijaga hartanya atau dirinya dari mara bahaya, tapi dia tidak menjaga perintahnya, tidak menjaga sholatnya, tidak menjaga puasanya, tidak menjaga zakatnya, dalam hal ini tidak menunaikan zakat, tidak menunaikan haji kalau dia sudah mampu, ya, tidak melaksanakan perintah Allah Taala, tidak berbakti kepada orang tua, ya, dan semua perintah-perintah Allah Taala, tidak mungkin Allah akan menjaganya. Ini masuk dalam makna ihfazillaha yahfazka. Kemudian ihfazillaha tajidhu tujahak. Kebalik, ya. Maaf. Jagalah Allah, niscaya engkau akan menemunya di hadapanmu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Ini maknanya ihfazillah, jagalah Allah, maksudnya tadi sama, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah SWT di hadapanmu. Maksudnya pertolongan Allah SWT, ya, dekat denganmu. Ihfazillaha tajidhu tujahka. Jagalah Allah, jagalah syariat Allah SWT, niscaya pertolongan Allah SWT dekat, ya, seakan-akan engkau mendapatkan Allah SWT di hadapanmu, begitu dekat pertolongannya, ya, kepadamu. Nah, dan menjagamu dari segala keburukan. Kemudian wasiat beliau yang berikutnya, yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta apapun, ya. Karena ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah menjadi kemuliaan, ya. Sebaliknya, jika kita minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadikan kita menjadi hina. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabbmu berfirman, berdoalah, memintalah kepadaku, astajib lakum, maka pasti akan ku penuhi, pasti akan ku ijabah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya. Orang yang tidak mau beribadah, tidak mau berdoa kepada Allah Taala akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ini zoomnya sebentar lagi akan terputus, Pak, ya, katanya, Pak Said. Baik, sebagai peringatan awal aja. Baik. Kemudian wasiat Nabi berikutnya, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau beristi'anah, yaitu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena darinya lah segala pertolongan. Pertolongan apapun tidak akan bermanfaat jika Allah SWT tidak menolong hamba tersebut. Wa'lam. Kemudian Nabi SAW melanjutkan wasiatnya, dan ketahuilah bahwasanya annal ummah, jika umat atau makhluk semuanya, lau ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in, jika mereka berkumpul
semuanya berkumpul bersatu untuk memberikan suatu kebaikan atau manfaat kepadamu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Mereka tidak akan mampu memberikan suatu manfaat kecuali yang sudah ditetapkan Allah untukmu. Jangan khawatir, ya. Jangan khawatir jika takut atau was-was, jangan sampai saya tidak diberikan, misalnya diberikan jabatan, diberikan harta, karena semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lebih dan tidak kurang. Yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pasti dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala manusia itu akan mendapatkannya. Wa in istama'u, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya, dan jika mereka berkumpul untuk memberikan keburukan atau mudarat terhadap sesuatu kepadamu, lam yadurruka illa bi syai'in, maka tidak akan mampu, mereka tidak akan mampu memberikan mudarat atau keburukan kecuali yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir, jangan was-was, jangan-jangan saya akan tertimpa ini dan itu. Ya. Jangan terlalu khawatir, apalagi masalah ya wabah corona ini. Ya, banyak di antara manusia sangat berlebihan takutnya. Ya. Boleh ya kita berikhtiar melakukan upaya tindakan pencegahan. Tapi semuanya kita gantungkan kepada Allah SWT bahwa tidak akan menimpa sesuatu apapun kecuali yang sudah dicatat oleh Allah SWT dengan ketentuan yang sudah dicatat oleh Allah SWT di Lauh Mahfuz. Ya. Sebelum kita lahir ke dunia ini dan sebelum diciptakan dunia ini. 50 alfasanatin qabla an yakhluqas samawati wal ard. 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi ini sudah dicatat semua kejadian yang akan terjadi. Dan apa yang terjadi terlebih khusus kepada manusia sudah dicatat semuanya di dalam perut ibunya. Selama 120 hari sempurnalah pencatatan itu. Ya, ketika Allah SWT mengirim malaikat, apakah dia dicatat amalannya, kemudian rezekinya, dan ajalnya, semua sudah dicatat. Namun sayangnya catatan itu kita tidak tahu. Maka dari itu kita senantiasa melakukan tindakan ikhtiar, ya, bukan berpasrah diri. Karena Nabi SAW juga mengatakan, "I'malu fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu." Beramallah, berbuatlah kalian, karena semuanya pasti dimudahkan untuk melakukan apa yang telah dicatat dalam penciptaan mereka. Nabi SAW bersabda, "Rufi'al aqlamu wa jaffatis suhuf." Telah diangkat pena-pena untuk menulis takdir itu, sudah diangkat, maksudnya nggak ada lagi pencatatan takdir. Wa jaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran untuk mencatat ketentuan takdir itu sudah kering. Maksudnya tidak bisa dirubah lagi ketetapan Allah SWT. La mubaddila li kalimatihi. Tidak ada yang bisa berubah, tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang lain dalam hadis ini, ya, karena yang kita bacakan tadi riwayat Tirmidzi, ada riwayat yang lain, ya, di antaranya riwayat Ahmad bin Hanbal dan selainnya, disebutkan ihfazillaha tajidhu amamaka. Jagalah Allah, maksudnya jaga syariatnya, maka engkau akan mendapatkannya di depanmu. Ya, pertolongan Allah dekat sekali, ya, seakan-akan berada di depanmu. Ketika seorang menginginkan
pertolongan Allah Ta'ala seketika pertolongan itu datang kalau dia menjaga syariatnya. Nah, ta'arraf ila Allahi fir rakha'i ya'rifka fis syiddah. Kenalilah Allah ketika berada dalam kesenangan, di waktu lapang, di waktu kaya, ya, di waktu senang, maka Allah akan mengenalimu di waktu susah. Dan ini banyak manusia yang lupa. Kadang-kadang manusia itu banyak mengingat Allah SWT ketika dia susah. Ketika dia senang, sangat sedikit yang mengingat Allah SWT. Maka dia pun dilupakan. Maksudnya pertolongan Allah SWT tidak datang kepada dia ketika dia merasa dalam keadaan susah. Nabi SAW ya, mengajarkan kepada kita untuk mengenali Allah, maksudnya beribadah kepada Allah SWT, taat kepada Allah SWT di waktu senang, niscaya kita akan ditolong oleh Allah SWT di waktu-waktu susah. Dan Nabi SAW mengatakan, wa'lam. Dan ini pelajaran yang sangat berharga dari Nabi SAW yang meyakinkan kepada kita semua umatnya, wa'lam, ketahuilah, anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ketahuilah, apa yang luput darimu tidak akan menimpamu. Dan apa yang menimpamu tidak akan luput darimu. Ini semakna dengan tadi, ya, bahwa jika seluruh makhluk berkumpul untuk memberikan manfaat atau mudarat, mereka tidak akan mampu kecuali yang sudah dicatat oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau yang tidak dicatat untuk kita tidak akan menimpa. Kalau tidak dicatat untuk sakit tidak akan sakit. Tapi kalau ya sebaliknya, kalau dia dicatat untuk sakit, maka dia pasti sakit, tidak akan menimpa orang lain. Jika dia yang ditentukan untuk sakit atau dia ditentukan untuk meninggal dunia, maka hal itu tidak akan berpindah ke orang lain. Ya, pasti mengenai dia. Dan apa yang menimpamu tidak akan luput darimu. Pasti. Dan itu semuanya pengetahuannya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ini persoalan yang gaib, hanya Allah yang mengetahui. Bagi kita seorang mukmin ya, meyakini bahwa semua ketentuan itu ada, dan kita meyakini bahwa ketentuan itu datang dari Allah Ta'ala, semua ada hikmahnya, semua baik. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa'lam anna nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwasanya pertolongan itu bersama kesabaran. Pertolongan itu selalu disertai kesabaran. Kalau orang mau ditolong, kuncinya apa? Sabar. Jadi Nabi SAW menggandengkan di sini, wa'lam anna nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwasanya pertolongan itu bersamaan dengan kesabaran. Jadi siapa yang sabar, dia akan ditolong oleh Allah SWT. Ini semakna dengan dalam surah Al-Isra, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersamaan kesusahan ada kemudahan. Jadi pertolongan, ya, sabar dan pertolongan itu selalu bergandengan. Siapa yang sabar pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annal faraja ma'al karbi, dan sungguhnya al faraj, jalan keluar, ma'al karbi, bersama dengan kesusahan, masalah. Jadi di mana ada masalah, pasti ada jalan keluar di situ. Pasti disertai. Kuncinya kita bersabar di atas musibah atau kesusahan itu. Wa anna ma'al usri yusran, dan sungguhnya bersamaan kesusahan ada kemudahan. Ini saya lupa terjemahkan ini, ya, kalimat yang terakhir ini. Baik. Hadis ini jamaah sekalian adalah hadis yang sangat agung dan termasuk
hadis yang beliau letakkan, masukkan dalam hadis arba'in, ya, Imam Nawawi masukkan dalam hadis arba'in, dan mengandung wasiat yang sangat banyak yang mengandung kaidah-kaidah yang menyeluruh, yang termasuk pokok-pokok agama. Jadi akidah seorang mukmin bahwa ya tidak akan menimpa dia kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah Taala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Dalam surah Taubah Allah SWT berfirman, "Qul lan yusibana." Katakan Muhammad, tidak akan menimpa kami sedikit pun, ya. Illa ma kataballahu lana, kecuali yang sudah dicatat oleh Allah SWT untuk kita. Huwa maulana, dialah penolong kita, penolong kami, wa 'ala Allahi, dan kepada Allah SWT bertawakal orang-orang yang beriman. Ini diucapkan sebab turunnya ayat ini adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditakut-takuti oleh orang-orang kafir Quraisy dengan para sekutunya di perang Ahzab. Takutlah kalian bahwa orang-orang sudah berkumpul untuk mengepung Madinah. Namun Allah SWT memerintahkan kepada nabinya, katakan tidak akan menimpa terhadap kami kecuali yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin tidak ada rasa takut sedikit pun di dalamnya. Dan hadis ini, ya, Syekh Salim bin Id Al-Hilali dalam syarah Riyadhus Shalihin ini mengatakan, mengutip perkataan Al-Imam Ibnu Jauzi, berkata, saya mentadabburi hadis ini, hadis yang tadi kita baca, seketika dia, ya, dia mengatakan, tadabbartu hadzal hadits fa adhashani. Saya mentadabburi hadis ini dan seketika saya tercengang, terkagum, tercengang. Wa kittu atyashu, dan hampir-hampir saya pingsan, hilang akal, hilang kesadaran. Karena kenapa? Begitu mendalamnya wasiat Nabi ini kepada Ibnu Abbas dan tentunya kepada kita semua dalam memahami hakikat kehidupan di dunia ini, bahwa kita tidak boleh berlebih-lebihan rasa takutnya, berlebihan rasa gembiranya, karena semua sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Namun sayangnya ketentuan itu tidak diberitahu, makanya kita selalu berusaha. Maka Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan, fawa asafa minal jahli bihadzal hadithi wa qillata at-tafahumi lima'nahu. Maka sungguh duhai sangat menyesal jika seseorang tidak mengetahui hadis ini dan sedikit sekali pemahaman terhadap maknanya. Sangat menyesal. Makanya ya, seorang mukmin tidak ada istilah stres. Seorang mukmin yang hakiki, ya, mukmin yang sejati, tidak ada istilah stres, tidak ada putus asa, apalagi waliyadzubillah bunuh diri. Mengapain? Ya, bunuh diri. Makanya dilarang oleh Allah Ta'ala. Karena katanya sudah tidak mampu menanggung beban hidup. Ya, orang yang seperti itu adalah orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nasihat para ulama, jika kita mengingat masalah dunia, maka lihat ke bawah orang yang lebih di bawah dari kita. Misalnya lebih susah dari kita. Kita susah, lihat orang di bawah kita. Ada orang yang lebih susah dari kita. Kita bisa, misalnya kita susah, tidak mempunyai kendaraan. Lihat orang yang di bawah kita, ada yang sakit. Jangankan kendaraan, dia tidak bisa berjalan. Hanya bisa berbaring karena sakit. Orang yang sakit, lihat lagi orang di bawahnya. Ada orang yang sakit tapi tidak sempat bertaubat kepada Allah SWT. Begitulah dan seterusnya. Kalau masalah dunia dan masalah akhirat, kita melihat ke atas. Orang yang berada di atas kita. Kita melihat ibadahnya fulan. Maka kita terpompa untuk menyamai ibadahnya. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya.
Baik, mungkin sampai di sini banyak faedah-faedah hadis yang kita akan bahas. Mungkin baiknya kita tanya jawab saja ya kalau ada pertanyaan. Silakan, Pak. Mungkin Pak Said bisa membantu. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallahu khair. Wa iyyakum barakallahu fiik. Silakan, Pak. Ini katanya sudah ada yang mulai bertanya Pak Ustadz. Iya, makanya saya enggak Wahyudin. Silakan, Pak. Di Pak Wahyudin udah ada pertanyaan nih Pak, di teks Pak, bisa dibaca Pak. Di teks. Saya keluar dulu dari share screen. Naam. Bisa dibacakan, Pak? Saya nggak lihat. Nah, pertanyaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan pena-pena sudah diangkat dan kertas-kertas yang sudah kering dalam hadis nomor 62 ini. Ya, itu kelihatan tadi ada di slide, Pak. Iya. Maksudnya itu bahwa tidak ada lagi amandemen takdir. Ya, tidak ada lagi amandemennya. Sudah diputuskan bahwa si fulan misalnya jodohnya si fulanah. Nggak mungkin pindah ke fulanah yang lain. Ya, jodohnya misalnya sudah dicatat bahwa dia akan berpasangan dengan perempuan fulana bin fulana, binti fulana misalnya. Ya, tidak akan berubah. Atau dia sudah ditentukan bahwa di dunia ini dia umurnya hanya 60 tahun. Tidak akan berumur itu. Ya, karena catatan pena pencatat amal takdir itu sudah diangkat. Ya. Tidak ada pembaharuan lagi. Namun sayangnya kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu. Maka di situ kita selalu berusaha dan berdoa. Nah, itu maksudnya Pak. Wallahu a'lam. Itu apakah berarti takdir itu nggak bisa berubah, Ustaz? Bagaimana dengan yang hadis yang mengatakan sedekah itu akan memperbaiki takdir? Tidak akan berubah. Ya, adapun hadis mengatakan tiada yang sedekah itu bisa memanjangkan umur. Ya. Perlu dipahami di sini bahwa orang bersedekah, ya, pertama perlu dipahami bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sugesti, dorongan kepada umatnya untuk giat bersedekah. Itu pertama. Kedua, orang bersedekah adalah itu termasuk takdir Allah SWT. Termasuk takdir Allah SWT. Dia ditakdirkan untuk bersedekah. Sehingga jadilah dia orang dermawan. Karena takdir ajal seorang itu sudah ditentukan. Nah, karena sayangnya kita tidak mengetahui berapa umur seseorang. Nah, itu makna yang ada makna yang lain, bahwa memanjangkan umur seorang. Jadi orang bersedekah dalam artian dia seakan-akan hidup. Ya, hidup beberapa tahun lamanya atau senantiasa seakan-akan dia hidup walaupun dia sudah meninggal. Karena dari amal jariahnya itu. Itu makna yang lain. Makna yang lain. Adapun tentang ajal, tidak ada yang bisa memanjangkannya. Dan bisa juga bermakna, dan itu dikembalikan kepada Allah SWT. Ya, kita kembalikan kepada ilmu Allah SWT, karena dia yang menentukan segala sesuatu. Karena kita tidak mengetahui itu ajal di mana. Ya, wallahu a'lam. Yang memadukan dua hadis. Nah, kertas-kertas yang sudah kering maksudnya, jadi
kertas untuk menulis catatan takdir seseorang. Jadi sudah kan orang dulu kan kalau dia menulis kan pakai pena itu dicelup, ya, dicelup. Nah, setelah dituliskan kan ada basah di tintanya itu. Maka Nabi SAW mempermisalkan hal ini bahwa catatan itu angkat, ya, sudah kering, udah tidak ada lagi catatan-catatan takdir, ya, sudah diketuk palu, udah tidak ada revisi. Itu maksudnya. Wallahu alam. Jadi kertas seperti apa pencatat amalan itu kita tidak tahu hakikatnya. Hanya Allah SWT mengetahui. Nabi SAW hanya menyampaikan wajaffatis suhuf. Ya. Suhuf, lembaran-lembaran sudah kering. Ya, suhuf itu ada lembaran-lembaran. Lembaran ini bukan berarti hanya kertas. Lembaran ini bisa berarti dari batu, dari kulit binatang, dari tulang binatang, itu suhuf. Fi suhufi Musa, fi suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim dan Musa. Yang jelas di situ adalah media untuk mencatat takdir setiap manusia. Wallahu a'lam. Naam. Ustaz, mohon penjelasan tentang di surat Ar-Ra'd ayat 11, Ustaz. Ya, Ra'd ayat 11 bisa dibacakan? Yang sebentar. Baca dulu, Ustaz. Cari dulu. Ar-Ra'd ayat 11. Kalau nggak salah artinya Ar-Ra'd ayat 11. Ar-Ra'd ayat 11. Firman Allah SWT, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Naam, ini masuk juga dalam di pembahasan hadis ini bahwa lahu mu'aqibatun. Manusia mempunyai mu'aqibat. Mu'aqibat itu adalah penjaga-penjaga, ya, atau malaikat-malaikat yang selalu menjaganya. Bergiliran, mu'aqibat. Mu'aqibat itu bergiliran. Bergiliran. Ya, siang dan malam berganti shift. Min baini yadayhi wa min khalfi. Ya, menjaganya di depan dan di belakangnya. Mereka menjaganya, yahfazunahu min amrillah. Mereka menjaga setiap kita dijaga berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menjaga manusia. Karena kita ingin membahas tadi, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Bagaimana Allah menjaga kita? Dia mengirimkan para malaikat untuk menjaganya. Malaikat itu tidak terlihat. Kadang-kadang apa? Salah satu contoh. Kadang-kadang kita diperhadapkan terhadap suatu musibah. Ya, hampir kita ditabrak mobil. Ya, sudah nyaris nih. Tapi ternyata kita nggak tahu langsung terlempar kemana. Akhirnya tidak terkena. Saya pernah menghadapi satu kejadian juga, Pak. Saya bersama dengan anak si kecil itu, si Muhammad, yang kecil itu. Pulang dari ma'had, nabrak mobil. Jatuh anak itu pas di bawah mobil. Tangan dan kepalanya itu persis sejajar dengan roda ban belakang mobil itu. Maju saja 5 cm patah tangannya. Tapi alhamdulillah mobil itu nggak bergerak pada saat anak itu berada di bawah. Hanya tertekan kulitnya saja. Dia berteriak, sakit. Akhirnya spontan turun, langsung memberitahu kepada sopirnya, tahan mobilnya, jangan maju, mundur gitu. Sedikit saja maju mobil itu, nggak tahu anak itu. Karena sejajar, tangannya ada di samping kepalanya dan sejajar dengan mobil itu. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Ini salah satu contoh. Ya.
Mungkin banyak contoh-contoh yang lain Bapak-bapak kalian alami. Ini ya, itu kita tidak tahu. Ada malaikat yang menjaga. Lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ini penjagaan fisik. Ya, penjagaan fisik. Menjaga kita semua. Jadi di samping ada malaikat yang mencatat amalan-amalan kita, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang dilafazkan dari lidah kita ini, dari lisan kita ini, kecuali pasti ada raqibun atid, ada malaikat penjaga. Baik yang dikatakan termasuk dilafazkan itu di yang kita tulis. Sekarang kan banyak kita menulis di handphone. Dicatat oleh malaikat. Adapun yang tidak dilafazkan, malaikat tidak tahu. Kalau misalnya berbicara dalam hati, enggak, malaikat tidak tahu. Ya. Dan itu dalam surah hadisnya Allah SWT mengampuni hamba jika itu termasuk was-was dalam hatinya saja, selama dia tidak menampakkannya. Ya, hanya Allah SWT yang mengetahui. Malaikat tidak mengetahui. Itu maksudnya, Pak. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Pak Ustadz. Wa iyyakum. Mungkin dari rekan-rekan yang lain. Silakan. Dari Pak Aris mau tanya tadi Pak Aris. Naam. Tafadhal. Pak Ustadz, pengajian offline yang sudah jalan dari mana Pak Ustadz? Offline hanya di masjid dekat rumah. Yang dekat rumah, Pak. Yang